fokuskan pada strategi perjuangan. Kalau Ya, identifikasi masalah, ya, saya kira kita semua sepakat betapa kerusakan, kebobrokan yang ada, dan ini memang harus dihentikan. Nah, ketika kita harus menghentikan, maka kita harus berdiskusi tentang strategi. Saya pribadi ya terlatih, terdidik sejak kecil dan akhirnya pada eh, saat ini ya mempercayai the power of dialogue ya. We have to believe in the power of dialogue, bukan the power of love-nya Celine Dion ya. Dan ini sudah kita lakukan dialog-dialog, dialog-dialog untuk perubahan, untuk perbaikan, untuk rekonsiliasi. Bahkan antar agama di Indonesia, saya memprakarsai menjadi honorary President of the Presidium, Chairman of the Presidium of Interreligious Council Indonesia. Insya Allah 2 Februari kita akan rayakan International Day for Human Fraternity. Ya, nanti malam ada pertemuan tokoh lintas agama. Ini ada Pak Januar ya, tokoh Katolik bersama kita. Di rumah kami ada syukuran untuk Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi yang terpilih sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI. Kita rencanakan 2 Februari itu peringatan perayaan International Day for Human Fraternity yang ditandatangani dokumennya oleh Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiskus. Maksud saya adalah ya, kita perlu meyakini kekuatan dialog. Namun dialog yang harus kita lakukan itu dialogical dialogue. Dialogue which is based on sincerity, openness, frankness for problem solving. Atas dasar keikhlasan, keterbukaan, keterus-terangan untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah di antara kita. Ya. Maka Mas John tadi ya, kebetulan kenal Aguan. Tadi malam saya WA beliau, belum dijawab. Mungkin salah nomor HP atau sudah. mungkin. Karena saya pernah ketemu, pernah kenal, terutama untuk kerjasama antara Buddha Seci, sebuah organisasi kemanusiaan di kalangan umat Buddha, dengan Muhammadiyah Disaster Management Center, yang kita berkolaborasi di lapangan untuk aksi-aksi kemanusiaan. Gitu. Jadi saya sudah pernah kenal dulu, tapi lama sekali tidak berjumpa. Untuk saya pesankan, jangan kita lelah membangun rekonsiliasi relasi antara kawan-kawan etnis Tionghoa dengan non Tionghoa. Dan saya lakukan dialog-dialog untuk itu. Alhamdulillah dengan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, banyak kawan-kawan etnik Tionghoa juga itu ada kesepahaman, bahkan sekali setahun atau sekali 2 tahun kita adakan forum Islam Konghucu, Konfusianisme. Nah ini saya kira cara beradab yang diajarkan oleh agama dan budaya Indonesia. Kita coba dulu dialog. Kalau sudah tidak bisa, ya apalagi kalau ada hal-hal prinsip, itu kemudian masalah kedua. Gitu. Saya berkeyakinan dengan dialog-dialog seperti itu, tadi syukur kalau Mas John ada di Indonesia bisa hubungkan kita dengan Aguan. Anda jangan teruskan itu. Banyak dimensinya, termasuk memperuncing, mempertajam, membangkitkan kembali sentimen antara ya Tionghoa dengan non Tionghoa. Kita tidak pakai lagi pribumi dengan non pri gitu dan seterusnya. Kebetulan Mas John, saya terlibat di World Chinese Economic Forum sejak 2014 di Chongqing. Dan ini setiap tahun dilakukan sebagai pembicara dan selalu saya pesankan agar OBOR, One Belt One Road, and BRI, Belt and Road Initiative dari China itu jangan diselewengkan. Tapi saya mendapat
konfirmasi justru BRI oleh China itu, oleh Tiongkok itu adalah dalam rangka apa Asia's Renaissance, kebangkitan Asia, dan di sini ada pertalian dengan dunia Islam. Maka saya masuk dan insya Allah bulan Februari ada Global Muslim Business Forum. Ini adalah diselenggarakan behind the gun-nya oleh World Chinese Economic Forum. Itu yang kita tunggu Presiden. Poin saya, my point is saya setuju sekali dengan harus kita kedepankan dialog pada siapapun. Saya pernah bicara dengan tokoh-tokoh yang bergabung di INTI, apa itu kepanjangannya, yang juga tokoh-tokoh Chinese termasuk Taipan di situ. Nah, oleh karena itu, ya, ada hal-hal yang kita kedepankan dialog. Kapan saatnya kita bicara tegas, apalagi ya jika pelaku kezoliman itu, ya, ajaran Islam, hadis mengatakan bantulah saudaramu yang zolim dan yang mazlum. Kalau yang mazlum, yang teraniaya dapat tahu kita cara membantunya. Tapi yang zolim, yang melakukan kezaliman adalah cegahlah dia untuk tidak berbuat zolim. Itu yang juga kita lakukan. Maka oleh karena itu, tadi Mbak Lenggo dari Australia, saya lupa apa poinnya tadi itu. Ini semua kita lakukan, maka saya menyambut baik kawan-kawan yang bergabung di FTA, terutama diaspora, apalagi bisa melihat tanah air kita dari jauh secara objektif. Tapi apa langkah-langkah positif, konstruktif, cara nyata yang bisa kita lakukan, ya. Nah, marilah kita berbagi peran dan berbagi cara. Yang memilih cara keras, demo, suara keras, silakan. Kita saling mengerti, tapi kalau ada yang menempuh cara lembut tapi pasti, itu disilakan. Jangan ada saling tuding menuding, saling salah menyalahkan, menyangkut. Insya Allah kita berangkat dari titik yang sama, dari titik yang berbeda, tapi tujuannya sama gitu. Dan saya terus terang berkeyakinan apa yang kita lakukan ini akan berbuah hasil, asalkan kita tetap jangan kehilangan kesabaran, jangan kehilangan asa gitu. Mas John tadi juga betul, Jokowi is a part of history, tapi Prabowo juga is part of the history. Ada sejarah masa lampau, ada sejarah masa sekarang, masa depan. Kalau saya memberi justifikasi pada kawan-kawan yang keras menuntut, masuk Mbak Ida yang nggak datang, bahkan seorang yang kemarin demo di Solo, bukan memblokir kediaman yang disediakan negara untuk Jokowi, luar biasa keberaniannya, Mbak Menu dan lain sebagainya yang mungkin ada di ruangan ini. Bukan karena sejarah masa lampau, tapi karena sejarah kerusakan dan pengrusakan yang kita tidak berhasil menghentikannya ketika itu terjadi dulu. Namun ini harus menjadi catatan sejarah untuk jadi pelajaran bagi siapapun yang berkuasa sekarang, termasuk Pak Prabowo Subianto. Jangan mengikuti, jangan mengulangi. Apalagi kalau ada gelagat, ya masih ada interrelasi, korelasi antara masa lampau dan masa sekarang gitu. Maka kalau saya membolehkan, bila perlu mendukung jika ada kawan-kawan yang keras, ya, khususnya ya pemakzulan termasuk terhadap Fufu Papa, ya. Itu bagian dari sejarah juga dan dari sejarah masa depan juga. Nah, termasuk ya mungkin saran saya yang terakhir, ada yang bergerak pada tataran tinggi seperti sistem kenegaraan, kembali Undang-Undang 45, tapi juga ada yang bergerak ya mengeritik terus-menerus kerusakan-kerusakan yang nyata seperti PIK 2. Karena itu manifestasi, atau di Bali tadi, atau di Riau tadi, di banyak tempat. Dan apa masalah besar kita ini? Mohon maaf Mas John, kawan-kawan dari pengusaha etnik Tionghoa ini yang kemudian ya
yang disebut oligarki, dan kehidupan politik kita, partai politik, maupun lembaga-lembaga penegak hukum dan keamanan sering tidak bisa, rentan sekali dengan kolusi, termasuk di dalamnya ada korupsi, gitu. Saya justru ingin Betul, mengingatkan, betul, betul sekali. Hmm, mengingatkan agar janganlah kawan-kawan seperti itu. Saya pernah iya, minta, ya, apa nama, berdialog. Waktu itu Pak Wiranto, Pak Tito ya datang ke Dewan Pertimbangan MUI. Pak, kami ingin berdialog kalangan Islam dengan kawan-kawan. Walaupun saya sudah pernah melakukan, belum berhasil. Maka Pak Wiranto mengumpulkan kami, ada Pak Poh di situ. Bla bla, kami salah paham. Disangka kerjasama ormas Islam dengan Taipan, kemudian ormas Islam dibantu. Saya pikir bukan itu. Kami cukup kaya, kami tidak kalah kaya. Tapi yang ingin kami katakan, mari bersama-sama membangun bangsa. Jangan ada pengkhianatan. Jangan ada setelah kaya kemudian mendiktikan politik Indonesia. Dan apalagi saya paling keras memperingatkan, jangan sampai ada yang dengan kekayaannya melakukan propaganda agama dan apalagi memurtadkan orang Islam. Saya bertemu dengan mereka semua. Nah, ini cuma ya karena waktu terbatas, sering pertemuan itu ya tidak lanjut, dan juga mungkin ya saya perlu kawan-kawan yang mendukung untuk bisa beramai-ramai. Intinya strategi dan pendekatan dialog ini tetap perlu kita lakukan, termasuk dengan Pak Prabowo. Saya sepakat sekali, beliau ada apa, intrinsic capacity, sikap dasarnya terhadap kedaulatan, terhadap ini. Tapi manusia berubah semua in the process of becoming. Pernah baik, tapi bisa jadi tidak baik atau kurang baik. Pernah tidak baik, kurang baik, bisa menjadi baik. That's human being in the process of becoming, menjadi, bukan at the state of being tetap gitu. Pak Prabowo yang saya kenal tadi, ya, ya more than a friend, good friend, as like apa nama, a brother ya. Namun ya kita punya perbedaan pendapat, dan kemarin beliau dalam ceramahnya di Muhammadiyah ya menghargai perbedaan pendapat, asalkan ya kita sampaikan secara baik. Saya masih menyisakan harapan, dan kalau seandainya nanti juga tidak menjadi kenyataan, ya telah berlangsung dari prinsip agama amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh berhenti, dan kita tidak boleh takut kepada siapapun. Jangan takut pada makhluk, jangan takut kepada manusia, tapi ya tentu tetap apa, waktu FTA diserang di Kemang, Mas Doni langsung berdiri di belakang saya, Mas Tata. Takut ada apa-apa mengenai saya, padahal Mas Doni saya sudah siapkan diri. Begitu preman datang mendekati saya, ya langsung saya ini pendekar besar silat tapak suci Muhammadiyah. Bercanda aja. Jadi alhamdulillah tidak. Dan memang mereka, saya kira targetnya hanya merusak-merusak ya. Seharusnya kita sikapi dengan tertawa saja ya. Nah, alhamdulillah ini FTA, karena mungkin ketuanya nggak pulang ke tanah air, jadi secara webinar ya. Nah, kapan-kapan secara ini, coba layangkan surat kepada presiden untuk hadir gitu. Coba tahu kalau FTA yang undang mau datang ya. Nah, saya kira demikian ya. Dan mohon maaf kalau dapat tidak pas dengan yang ditanyakan, dan banyak ya saya bicara belak-belakan aja apa adanya, karena itu sejarah yang harus juga diungkapkan. Terima kasih.